Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umar bin Khattab adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal dengan ketegasannya. Setelah Rasulullah wafat, beliau diangkat menjadi khalifah setelah Abu Bakar As-Siddiq. Video kali ini mengupas tentang konten atau isi pidato kenegaraan Umar bin Khattab pada saat beliau diangkat sebagai khalifah menggantikan Abu Bakar. Pidato ini sangat layak untuk dijadikan sebagai rujukan bagi siapa saja yang diangkat sebagai pemimpin negara atau pemimpin daerah. Dikisahkan, pada hari itu naiklah Umar bin Khattab ke atas mimbar dan berkata, "Ya Allah, aku adalah pribadi yang keras, maka lembutkanlah hatiku. Aku adalah hamba yang lemah, maka kuatkanlah aku. Jika aku hamba yang kikir, maka jadikanlah aku hamba yang dermawan lagi pemurah." Allah tengah menguji kita semua. Jabatan ini adalah ujian. Ujian untuk kalian kepadaku dan ujianku kepada kalian. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkan urusan rakyat kepada orang lain jika urusan itu dapat kuurus sendiri. Dan demi Allah, jika aku harus menyerahkan urusan rakyat kepada orang lain, maka sesungguhnya akan kuserahkan kepada orang yang cakap dan amanah. Demi Allah, jika mereka, para gubernur dan pegawai bekerja dengan baik, maka aku akan memberikannya imbalan dan balasan yang setimpal. Dan jika mereka tidak bekerja dengan baik, maka aku sendirilah yang akan menghukumnya. Aku tidak ingin menempatkan diriku sejajar dengan pendahuluku, Khalifah Abu Bakar. Beliau lebih baik daripadaku. Rakyatku, baca dan pahamilah Al-Quran. Bertindaklah berdasarkan Al-Quran, dan kamu akan menjadi umat Rasulullah. Bertanggung jawablah atas dirimu sebelum engkau dimintai pertanggungjawaban. Persiapkanlah dirimu menghadapi hari pembalasan, di mana semua rahasiamu akan diungkapkan di hadapan Allah. Tidak ada seorang pun yang wajib ditaati jika ia tidak mentaati Allah dan Rasul-Nya. Allah lah Sang Maha Kaya. Maka dari itu, aku akan menjalani kepemimpinanku sebagai pelindung bagi fakir miskin dan anak yatim. Jika harus digaji, maka akan aku ambil gajiku sebatas yang aku butuhkan saja. Aku telah ditunjuk sebagai pemimpinmu, wahai rakyatku. Sesungguhnya kamu mengenalku sebagai pribadi yang keras dan tegas. Tapi aku bersumpah bahwa ketegasanku hanya berlaku pada kalian yang bersalah dan penindas. Aku tidak akan pernah mengizinkan seseorang menindas orang yang lain, atau orang yang melanggar hak orang lain. Jika kamu bersalah dan menindas, maka akulah yang akan menempatkan pipimu di tanah dan menginjak bagian pipimu yang lain dengan kakiku sendiri sampai kamu mengatakan kebenaran. Jika aku sendiri yang melanggar dan berbuat sewenang-wenang, maka aku sendiri yang akan menempatkan pipiku di tanah, di bawah mereka yang rendah hati dan sederhana. Wahai rakyatku, aku berjanji, ingat dan catat baik-baik janjiku ini. Aku tidak akan mengambil apa-apa yang telah diberikan Allah kepadamu, melainkan dengan cara yang baik. Aku berjanji bahwa aku akan menaikkan gajimu dan akan menjaga keselamatan wilayah kita. Aku berjanji bahwa aku tidak akan menempatkanmu pada posisi yang berbahaya atau menjauhkanmu dari keluargamu untuk waktu yang lama dalam rangka menjaga wilayah kita. Ketika kamu diminta untuk melaksanakan tugas menjaga negara, aku berjanji akan menjaga anak-anakmu sampai kau kembali dari medan juang. Takutlah kepada Allah, wahai hamba Allah. Bantulah aku untuk menjauhkan diri dari segala kejahatan, dan bantulah aku untuk selalu menetapi kebenaran
dengan memberikan nasihat tulusmu kepadaku, supaya aku tetap lurus dalam menjalankan tugasku. Demikian pidatoku, semoga Allah selalu mengampuni kita semua. Begitulah isi pidato kenegaraan Umar bin Khattab radhiyallahu an. Sungguh pidato yang menggetarkan jiwa, bukan? Nah, pelajaran apa yang bisa kita petik dari isi pidato Umar bin Khattab tadi? Pertama, beliau menganggap bahwa jabatan adalah tanggung jawab, sebuah kewajiban sekaligus sebuah cobaan. Khalifah Umar tidak memandang jabatan sebagai status, kehormatan, dan lambang superioritas atau keunggulan. Yang kedua, beliau tidak akan menyuruh orang apa-apa yang bisa dikerjakan oleh beliau sendiri. Jika sebuah urusan kenegaraan harus dilimpahkan kepada aparatur negara, beliau selalu memastikan bahwa yang ditugaskannya adalah orang yang paling baik di bidangnya. Ketiga, anggapan bahwa beliau itu sangar dan keras oleh sebagian besar orang ternyata tidak terbukti. Beliau lebih memilih sifat tegas terhadap hukum Allah dan menerapkannya secara adil kepada rakyat yang dipimpinnya. Keempat, beliau terbukti berkomitmen melindungi umat dan agamanya, serta melindungi negara dan batas-batas wilayahnya. Kelima, beliau terbukti membayar semua pegawai negara secara layak. Bahkan beliau tidak mengambil gaji kecuali secukupnya dan sebatas apa yang dibutuhkannya. Keenam, sebagai balasan atas kelayakan dalam membayar pegawai negara, beliau meminta pegawai negara untuk setia kepada Allah dan kepada negara. Beliau juga meminta mereka untuk tetap satu garis komando kepada pemimpin yang sah. Ketujuh, tujuan kehidupan berbangsa dan bernegara tidak akan tercapai jika umat tidak memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, bagaimana pemimpin kalian? Apakah sudah mirip dengan kepemimpinan Umar bin Khattab? Yuk, kita subscribe channel ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.